Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufik Hermawan. Di sini, dalam video kali ini saya mau ngebahas tentang mengkritik sebuah lagu. Nah, video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Seni dan Karawitan, itu dengan dosen pengampu Bapak Raka Renaldi. Oke, untuk lebih jelasnya kita bisa melihat dulu nih cuplikan lagu video klip dari lagunya. Dalam mengkritik lagu ini saya mau mengkritik lagunya Kang Ebit GAD. Iya, dengan judul Berita Kepada Kawan. Untuk lebih enaknya kita dalam membahas tentang lagu ini, lebih baik kita melihat dulu nih video klip dari lagunya Berita Kepada Kawan Ebit GAD. Oke. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika yang ku tanya mengapa. Bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang.
semuanya, kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri, terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, oh, oh. Oke, nah tadi kita sudah melihat dan mendengarkan lagu dari cuplikan video klip lagu dari Kang Ebit GAD dengan judul Berita Kepada Kawan. Nah, berbincang dengan Kang Ebit GAD merupakan musisi Indonesia yang mempunyai kepekaan sosial yang sangat tinggi. Nah, bisa didengarkan dari lagu-lagunya Kang Ebit. Kepekaan ini dirajutnya dalam lirik-lirik lagu yang puitis dan melankolis. Nah, melankolis itu dengan penyampaian lagu dengan lambat gitu, santai gitu ya. Pendekatan yang unik dipadu melodi yang syahdu ya. Membuat lagu-lagunya melintasi zaman. Sampai saat ini nih lagu-lagu Kang Ebit itu masih tetap hits melejit ya. Ebit tidak menyangka lagu-lagu yang berjudul Berita Kepada Kawan akan tetap didengarkan nih meskipun sudah menginjak usia sekitar 40 tahunan lah ya. Saat itu Kang Ebit tuh pernah bicara nih, saat itu saya sedang senang-senangnya bikin lagu dan saya tidak berpikir lagu jenis ini akan dinikmati, bahkan usianya cukup panjang. Setidaknya saya sudah ikut mengungkapkan rasa perhatian terhadap situasi pada saat itu, kata Kang Ebit. Nah, lagu itu tercipta saat terjadinya bencana alam, yakni peristiwa Kawah Sinilia di Dieng yang melakukan racun dan membuat banyak korban, membuat korban-korban sekitar 150 orang lah. Ebit yang sedang berada di Yogyakarta merasa gelisah dan menuliskan kegelisahan itu di buku catatannya. Lagu Berita Kepada Kawan oleh majalah Rolling Stone Indonesia dipilih sebagai salah satu lagu Indonesia terbaik sepanjang masa. Wih, mantap juga ya. Nah, oke, selanjutnya apa sih yang diceritain dari lagunya Kang Ebit tuh? Nah, yang diceritain itu adalah dari lagu Berita Kepada Kawan, lagu tersebut bertutur tentang kisah seorang bocah kecil yang sendirian kehilangan ayah dan ibunya dalam bencana yang tadi itu, bencana Sinilia Kawah Dieng. Di Dieng Batur Banjarnegara. Nah, keperhatian Kang Ebit itulah kepada bencana ini bukan tanpa alasan. Dia merupakan musisi yang lahir di Wanadadi, Banjarnegara. Makanya tidak heran ketika menulis lagu ini, Ebit seolah-olah menjadi sosok yang berada di dalamnya. Nah, jadi Kak Ebit tuh serasa menjadi tokoh dari anak yang diceritakan itu. Nah, kepandainya menciptakan lagu memang diakui sangat berbeda dengan musisi lainnya. Ya, betul juga sih. Ebit lebih memilih gaya tulisan halus, indah, tetapi tetap bertenaga ketika berbicara tentang alam dan kemanusiaan.
Lewat lagu-lagunya, Kang Ebit seolah mengingatkan kita untuk terus berteman dengan alam, bukan memusuhinya atau malah mengeksploitasinya tanpa sopan santun. Itulah Ebit GAD, musisi cerdas dengan sajak yang sangat indah. Dia adalah seorang legenda yang sulit untuk ditemukan kembarannya. Oh iya, betul juga. Nah, oke, dari lagu Kang Ebit itu apa sih makna yang bisa kita ambil dari lagu itu tuh? Dari lagu ini, dari lagu yang tadi, dari lagu Berita Kepada Kawan, mengingatkan kita agar manusia membenahi diri menjadi pribadi yang menghargai, menghormati, dan mencintai karya alam yang Tuhan berikan. Keindahan alam yang tiada taranya kini dirusak oleh manusia, sehingga bencana alam seperti banjir kerap melanda negeri kita. Ketika banjir datang, semua berteriak agar pemerintah ikut bertindak. Tapi bagaimanakah peran kita masing-masing? Pedulikah kita untuk menjaga kebersihan? Pedulikah kita membuang sampah ke tempat sampah dan membuang bungkusan makanan tidak sembarangan di mana-mana? Masih banyak lagi praktek ketidakpedulian terhadap lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Itu merupakan hal-hal kecil tapi sangat mempengaruhi besar terhadap kepentingan umum dan kepentingan kita pribadi. Kekayaan alam lainnya yang megah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang hanya mencari keuntungan dan kekayaan semata. Mereka tak memperhitungkan lingkungan alam yang akhirnya menjadi rusak demi kepuasan bisnis, kepuasan hasrat bermegah-megahan, ya demi hasrat duniawi lah, tanpa memikirkan efek atau imbasnya terhadap lingkungan luas atau terhadap lingkungan pribadi. Mereka tak peduli bahwa perbuatan yang dibuat itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran dan menganggap itu bukan dosa. Nah, sehingga Kang Ebit pun mengatakan bahwa manusia bangga dengan dosa-dosa. Kita tidak bertanya apakah yang dapat saya lakukan untuk mencintai lingkungan alam kita. Tak perlu jauh untuk mencari di manakah itu, karena alam dan keindahan sangat dekat dengan kita. Keindahan alam dan lingkungan bisa kita ciptakan di rumah kita, di tempat kos. Nah, di tempat kos dan di kampus kita yang setiap hari menjadi tempat kita bernaung. Penyanyi menempatkan dirinya dalam cerita, sedangkan melakukan perjalanan menuju kampung halaman. Nah, ini yang diceritain dari lagu Berita Kepada Kawan nih. Jadi Kang Ebi itu menceritakan tentang seorang anak. Nah, Kang Ebi itu adalah anaknya itulah yang... Namun ketika melihat kampung halamannya yang sekarang terasa sedih, terkejut dan kecewa, terlebih ketika ia bertemu dengan seorang gembala kecil yang tengah dirundung duka karena kedua orang tua telah tiada. Dia ingin sekali menceritakan kondisi kampung halaman terhadap sahabatnya yang tak lain adalah kita semua. Nah, namun sayang sahabatnya tidak berada di sisi, sehingga dengan segala rasa yang berkecamuk dalam jiwa, ia memutuskan untuk pergi ke laut. Di laut ia luapkan segala rasa yang berkecamuk dalam jiwa. Mengapa bencana melanda kampung halamannya? Dengan segala keputusasaan, dia seperti orang yang tak berakal bertanya kepada hal-hal yang di sekitarnya. Kemudian ia merenung, apakah bencana ini karena kesalahan manusia yang bangga dan tidak sadar akan segala dosa yang diperbuatnya. Nah, mungkin itu makna yang terkandung dalam lagu Berita Kepada Kawan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf sebesar-besarnya. Berhubung juga saya masih dalam tahap belajar, mohon bimbingan dan
apa ya, bimbingan dan arahan lah ya. Mungkin segitu dulu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice.